Hai teman-teman Workaholic Friends yang menonton YouTube ini atau nanti mendengarkan lewat podcast yang bisa kamu dengarkan setelah tayangan ini ada di YouTube channelnya Workaholic Class. Sekarang kita memasuki episode kedua untuk Superblog. Apa yang akan kita bahas? Kalau sebelumnya kita membahas tentang blogger bisa aja kok tanpa niche. Sekarang kita akan membahas apa yang perlu kamu pilih, Blogspot atau WordPress. Ini sering sekali menjadi pertanyaan dan sekaligus juga perdebatan di antara para blogger pemula. Jadi ada yang bilang kalau misalnya pakai Blogspot itu rasanya kurang profesional gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang merasa bahwa kalau udah pakai WordPress itu emang canggih sih, tapi susah diutak-atik karena ya seperti saya yang awalnya lumayan gaptek gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton episode ini, kalian bisa tonton sampai akhir dan putuskan apa yang akan kalian pilih. Sebenarnya sih nggak masalah ya, kalian itu mau pilih Blogspot atau WordPress karena keduanya juga sama-sama bisa berpeluang untuk masuk halaman satu pencarian Google. Jadi Google itu nggak menganaktirikan atau pilih kasih mau kalian pakai Blogspot atau pakai WordPress. Tetapi buat saya, karena kita sekarang ngomonginnya dari sudut pandang seorang pemula, dan juga penulis yang mungkin kalian tidak punya latar belakang teknologi yang kencang atau kita bisa bilang gaptek gitu ya, maka mulailah dengan Blogspot. Blogspot itu bagus buat pemula. Alasannya karena di situ fungsinya bisa kita ketahui dengan mudah. Kita tinggal baca tutorial aja gitu tentang Blogspot, lalu aplikasikan satu persatu dan nggak terlalu jelimet gitu ya, karena dashboardnya juga sangat ramah buat pemula. Selain itu juga, kalau misalnya kamu pengen menjadikan blogmu itu punya alamat domain yang profesional. Jadi misalnya alamatnya kamu ingin menghapus kata-kata blogspot dari alamat domain. Contohnya, dulu sebelum jadi wordholic.com, nama alamat blog saya saat masih gratisan adalah newrevi.blogspot.com. Nah, masih ada kata-kata blogspotnya kan? Lalu saya membeli domain, jadilah wordholic.com pada tahun 2014. Ya, alasannya kenapa saya membeli domain di Blogspot ya, karena saya nggak perlu bayar hosting untuk sewa bulanan. Karena di Blogspot itu kita sudah dapat fasilitas hosting gratisan dari Google. Yang kedua, saya cukup membayar biaya domainnya setahun sekali. Jadi waktu awal beli itu sekitar 120-an. Karena inflasi, ya sekarang sih angkanya di 140 ribuan per tahun. Jadi ini ramah di kantong juga kalau misalnya pakai Blogspot. Selain itu juga banyak sekali klien yang memilih blog TLD atau top level domain, alias kalian sudah nggak pakai website gratisan gitu ya, atau domain gratisan. Jadi kalian udah pakai .com, .net, atau .id kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah saya menggunakan domain .my.id yang harganya murah banget, sekitar 20.000 per tahun, ternyata ini nggak terlalu dilirik itu sama klien. Jadi walaupun itu bukan domain gratisan karena kita bayar, tapi top level domain itu rata-rata ya yang belakangnya .com, .net atau .id. Kalau .xyz kurang tahu ya, coba deh nanti kamu cari tahu dan saya juga cari tahu gitu. Apakah .xyz ini juga dianggap sebagai sebuah domain yang ya diterima untuk dikasih kerjaan sama klien. Tapi kalau lihat harganya ya antara .com, xyz atau .id itu rata-rata hampir sama gitu. Jadi 100 ribuan ke atas. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalnya kamu ingin membeli domain untuk blogspotmu, sebaiknya kamu pilih yang bukan .my.id. Kalau memang niatnya untuk dikomersilkan ya atau ingin dapat klien. Jadi harganya 100 ribuan ke atas. Paling mudah ya beli .com atau .net atau .id gitu. Jadi kamu tinggal bayar per tahun, setahun sekali, kamu nggak perlu sewa bulanan. Nah, bedanya apa sih kalau antara Blogspot dan WordPress? Kalau ditanya soal SEO, sekeduanya tetap bisa digunakan untuk optimasi SEO. Cuma di Blogspot itu ada batasan-batasannya karena kita nggak tahu nih, nggak ada kayak tools ya. Kalau misalnya berbayar itu tools untuk
SEO-nya itu nggak kelihatan, kita cuma bisa optimasi SEO on page. Kita juga nggak tahu apakah artikelnya ini readability-nya udah bagus atau belum dan lain-lain. Kita akan bahas berikutnya untuk optimasi di Blogspot. Jadi teman-teman bisa nonton nanti. Nah, akan tetapi karena kita kan ngomonginnya newbie dan pemula, jadi sebaiknya kamu pakai Blogspot saran saya. Jadi kamu melatih kedisiplinanmu dan juga latihan utak-atik halaman Blogspotmu lebih sederhana gitu, lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi kamu nggak perlu capek mikirin setting-setting teknisnya. Kayak gitu. Kalau emang kamu adalah orang seperti saya yang males ribet. Nah berikutnya, Kak, tapi saya udah punya background IT yang keren, saya juga pengennya otak-atik gitu walaupun nggak seberapa canggih. Kamu bisa pakai WordPress. WordPress itu cakep banget karena di halaman depannya bisa kamu setting statis untuk jadi homepage. Jadi misalnya kalau di Blogspot itu kan biasanya ketika kita masuk halaman pertama itu kan langsung muncul rangkaian artikelnya ya gitu. Beda dengan WordPress. Di WordPress itu kita bisa setting satu halaman statis yang menjadi landing page atau homepage. Jadi meskipun kamu punya ratusan artikel, halaman pertamanya itu tetap nggak berubah. Beda dengan Blogspot yang kalau ada artikel baru ya berubah-ubah gitu halaman pertamanya. Enaknya gitu, jadi kelihatan lebih profesional gitu ya. Makanya kenapa WordPress itu lebih sering dipakai sama instansi yang punya website bisnis atau mungkin mereka kreator yang pengen kelihatan profesional dengan landing page-nya. Bukan berarti kamu pakai Blogspot nggak kelihatan profesional, tapi itu tadi bedanya. Karena Blogspot itu memang menunjukkan rangkaian artikelnya langsung. Nah, untuk bisa membuat alamat statis ya bikin page baru yang ditampakkan di halaman pertama. Cuma ya halaman pertamanya kita nggak bisa ngeklik page-nya itu untuk jadi perwajahan tetapnya gitu ya, nggak bisa jadi landing page. Jadi ya ketika kita masuk misalnya workaholic.com ya artikel-artikel terbaru yang muncul. Tapi kalau emang mau ngecek halaman yang tetap dan nggak berubah itu misalnya about me gitu kan atau halaman statis apapun yang menunjukkan portofolio, kontak dan lain-lain. Tapi kan itu nggak bisa jadi settingan halaman awal. Itu kan halaman terpisah dengan homepage. Beda dengan WordPress yang bisa dijadikan satu halaman tetap meskipun artikelnya berganti terus. Selain itu juga pilihan plugin atau kalau di bahasa Blogspot itu namanya widget itu banyak banget. Mulai dari ngecek readability atau keterbacaan artikelnya, kemudian tools SEO, jadi biar tahu nih kira-kira ini udah SEO friendly nggak ya gitu kan. Kemudian ya banyak banget deh pilihannya, termasuk juga kompres image dan lain-lain. Akan tetapi kalau misalnya kamu berangkat dari blogger yang gaptek kayak saya atau penulis yang gaptek, ketika berhadapan dengan WordPress dan harus belajar banyak hal secara teknikal, itu memusingkan dan prosesnya lebih lama. Nanti kamu malah males gitu untuk mulai nulis artikelnya karena kamu sibuk belajar soal teknis. Alangkah lebih baiknya kamu mulai dari Blogspot. Kalau kamu sudah terbiasa dan udah lumayan paham gitu ya tentang pengelolaan blog, kamu bisa mulai ngelirik WordPress. Saya udah melakukannya, jadi ketika saya diminta untuk menulis artikel di WordPress, itu saya nggak kagok-kagok amat karena sudah terbiasa pakai Blogspot. Jadi cuma tinggal penyesuaian dikit aja. Akan tetapi blog WordPress saya yang saya jadikan premium itu nggak saya lanjutin karena kena injek virus. Nah ini kekurangannya WordPress karena kita juga perlu belajar soal security-nya dan lain-lain. Selama saya pakai Blogspot, saya nggak pernah ngalamin di-hack gitu ya. Nah, kalau yang kemarin saya sempat bikin WordPress namanya kinkaku.my.id, ternyata kena injek dan saya udah males benerinnya, udahlah saya lupakan, saya balik Blogspot aja. Jadi saya fokus di workaholic.my.id dan memang tujuannya untuk bikin artikel-artikel doang gitu ya, untuk mendukung branding saya dan juga branding Workaholic Plus gitu. Dan juga kalau misalnya kamu pakai WordPress gratisan, terus kamu mau jadikan berbayar, itu kamu harus bayar dua hal. Yang pertama, alamat domain yang dibayar setahun sekali, dan yang kedua untuk sewa hosting atau tempat penyimpanan datamu yang dibayar sebulan sekali. Mulai dari Rp20.000 per bulan
ke atas, tergantung seberapa besar ukuran dari hosting yang pengen kamu punya gitu ya. Jadi itulah sebabnya kalau misalnya kamu masih pemula dan modalnya masih cekak, mending Blogspot dulu aja. Biar kamu nggak pusing mikirin bayar bulanan. Oke, walaupun gitu saya suka WordPress yang tampilannya cakep, profesional dan bisa apa ya, kelihatan homepage-nya itu tetap statis gitu di awal. Pilih yang mana? Kesimpulannya, cek sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau untuk belajar dan untuk melatih kedisiplinan menulis, lalu latihan untuk on page SEO atau nulis sesuai dengan saran dari mesin pencari seperti Google Search, cobalah Blogspot. Tapi kalau kamu udah lumayan paham soal teknisnya dan pengembangan website, ya udah pakai aja WordPress. Ya, kalau untuk masuk halaman satu Google Search itu nggak melulu soal ini ya, soal Blogspot atau WordPress. Karena banyak sekali faktor yang mendukung. Misalnya, apakah artikelmu relevan untuk pembaca, lalu apakah loadingnya lambat atau enggak gitu ya, blogmu. Terus kemudian ya masih banyak hal yang perlu dilakukan gitu untuk bisa masuk halaman satu Google. Karena for your information, ada beberapa artikel saya yang masuk halaman pertama Google Search dengan Blogspot alias workaholic.com gitu. Jadi jangan jadi orang yang menggunakan satu lalu meremehkan yang lain. Keduanya sama-sama bagusnya. Tinggal sesuaikan dengan kemampuan kebutuhanmu juga. Oke, sekian informasi hari ini. Tapi sebelum saya tutup nih, supaya kamu nggak ketinggalan buat belajar, kalau emang kamu pengen belajar lebih lanjut soal Blogspot dan WordPress, mending kamu belajar di Superblog Batch 2 karena di sini akan ada dua mentor yaitu saya dari ranah Blogspot dan juga ada Kak Malika dari WordPress gitu kan. Dia juga blogger yang profesional. Jadi kamu bisa tanya banyak hal ke dia. Saya juga akan ngajarin beberapa tips untuk teknis menulis blog dan juga brandingnya. Meskipun pakai Blogspot gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu juga masih belum punya blog, kami juga akan punya materi tips membuat blog dari awal. Tenang aja, semuanya akan terakomodasi, terutama buat kamu yang masih pemula. Oke, nah ini udah benar-benar selesai nih apa ya konten hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang masih bingung mau pilih Blogspot atau WordPress. Sampai jumpa di konten atau episode berikutnya.